Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan bersiarah. Di dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa diri paling terpuruk, paling yang tak terhormat, paling hina. Tetapi hari ini Tuhan mengangkat kita semua, mengingatkan kepada kita sungguh istimewa. Maka buktikanlah bahwa kita mencintai Tuhan dengan menggunakan diri kita, kemampuan kreativitas kita demi kemuliaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebenaran dan cinta, Engkau sudah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi dan keteguhan para rasul. Ia menjaga iman yang benar, mempersatukan dan memperbarui segalanya dalam Kristus. Jadikanlah kami duta damai dan pemersatu di dalam menghayati dan menghidupi apa yang kami imani dalam nama-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu ada sukacita. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nubuat Yeskiel, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah manusia yang merupakan ciptaan paling luhur, ciptaan yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan yang lain. Sebagai bentuk rasa syukur kita, hendaknya kita menggunakan diri kita sebaik mungkin. Sangat mubazir jika kita menggunakan diri kita untuk perbuatan dosa. Sangat tidak ada gunanya jika kita menyanyiakan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Lihatlah, Tuhan sudah menjanjikan dan memberikan jaminan, barang siapa setia, ia akan bangkitkan dan ia akan jaga, sebagaimana dikatakan di dalam kitab nubuat Nabi Yeskiel. Tinggal bagaimana kita menghidupi itu, bagaimana kita menjalaninya dalam persiaran hidup kita. Jelas dikatakan di dalam Injil pada hari ini, dalam Injil Matius, sebagaimana Yesus sampaikan, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Menghidupi hukum yang terutama yang disampaikan oleh Yesus melalui Injil Matius pada hari ini, inilah bukti bahwa kita bersyukur sebagai makhluk ciptaan yang paling luhur. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, rangkuman yang disampaikan oleh Yesus mengenai hukum yang mencakup dua perintah yang kita dengarkan hari ini, mestinya kita hayati. Kalau kita mengaku diri beriman, mengaku diri mengenal Tuhan, maka tak ada kata lain untuk berani mencintai sesama kita sampai terluka. Seringkali kita mengatakan saya beriman tapi saya tidak mau berteman dengan si A, si B, dan si C. Atau bahkan saya beriman tetapi perbuatan kita tiap hari menggosip, mencela, membicarakan yang jelek-jelek teman kita di belakangnya. Atau bahkan menyalahkan karena teman kita ini terlalu begitu sempurna. Menyalahkan sesama kita karena mereka selalu sukses sedangkan kita tidak. Atau bahkan kita lupa untuk mencintai pasangan hidup kita, anak-anak kita. Jangan katakan beriman kalau kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Hari ini kita diingatkan kembali, jika kita mengaku diri beriman, maka beranilah mencintai sesamamu sampai terluka. Di mana kita bisa belajar? Kita bisa belajar melalui keluarga kita,
Apakah kita selama ini sudah memperhatikan pasangan hidup kita, anak-anak kita, tetangga kita, sesama kita yang kita jumpai? Ataukah kita sering justru sebaliknya melukai, membuat orang meneteskan air mata hanya kelakuan kita yang tidak tahu diri, yang sombong, tidak mau dikritik, tidak mau dievaluasi, taunya hanya menyalahkan. Hari ini kita diajak untuk berani mencintai Tuhan itu dengan segenap akal budi, jiwa. Artinya apa? Ada totalitas. Jangan mencintai karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita membuatkan kopi, kita memasakkan untuk suami atau memasakkan untuk anak, untuk istri. Semuanya itu bukan karena supaya kita mendapatkan uang, bukan, tetapi karena ini adalah kewajiban kita di dalam keluarga untuk bertanggung jawab mewujudkan cinta Tuhan kepada sesama kita yang kita wujudkan dalam cinta kasih, di dalam kasih, dalam bentuk tanggung jawab, dalam bentuk perhatian, dalam bentuk pendidikan. Beranikah kita mengatakan beriman yang tidak hanya berhenti di mulut, tetapi berani bertindak di dalam hidup kita? Semoga kita pun selalu disadarkan sebagai makhluk yang paling luhur, kita mesti mensyukuri itu, dan bentuk syukur ialah mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri, karena itulah hukum yang dikehendaki Tuhan untuk kita laksanakan sebagai wujud bahwa kita mencintai Tuhan dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Semoga berkat Tuhan melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, jangan katakan saya beriman kalau kita tidak memiliki kepekaan hati, kalau kita tidak memiliki keberanian untuk mencintai sampai terluka. Karena tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.